ada hal yang sangat indah. Ketika selesai Ramadan kita tunaikan, maka Allah menjanjikan satu hal yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya, diminta kita memperbanyak takbir pada saat itu. Dan tidak kalimat takbir dikumandangkan kecuali menunjuk pada sesuatu yang sangat agung. Karena itu amalan dalam Islam yang paling tinggi adalah solat. Solat yang pertama kali akan dihisab saat di akhirat nanti. Solat yang menentukan kemuliaan seorang hamba. Solat tiang agama. Saking tingginya nilai solat, maka dibuka dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Jihad dibuka dengan takbir, Allahu Akbar. Dan ada satu amalan lagi disebutkan dalam Al-Quran, yang takbir ini justru bukan sekali, dua kali, tiga kali, tapi banyakin sebanyak-banyaknya. Itulah akhir dari Ramadan yang mengantarkan pada awal pertama di bulan Syawal. Amal itu, anugerah itu disebut dengan hari Idul Fitr. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, paling kiri di pertengahan. Lihat di ujung ayatnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, saya syariatkan pada kalian untuk puasa. Silakan perbanyak ibadah saat puasa itu. Nanti hasilnya ketika kalian selesai puasa, perbanyaklah takbir. Walitukabbirullaha, perbanyaklah takbir kepada Allah. Kenapa memperbanyak takbir? Karena Allah sudah memberikan dua anugerah selama Ramadan itu, sekaligus menjadi tanda keberhasilan puasa seseorang. Yang pertama, alama hadakum. Saat Ramadan itu Allah berikan banyak hidayah untuk merubah kita jadi lebih baik. Bukankah Ramadan yang sebelum Ramadan jarang salat sunnah, saat Ramadan sunnah dikejar? Sebelum Ramadan jarang baca Al-Quran, saat Ramadan banyak baca Al-Quran. Sebelum Ramadan jarang berbagi, saat Ramadan bahkan dihitung dan dicari mana yatimnya, mana fakirnya, mana miskinnya. Sebelum Ramadan jarang istighfar, saat Ramadan banyak istighfar hampir tiap malam. Maka orang yang sukses Ramadannya, dia mendapatkan hidayah Allah saat Ramadan, karena setelah selesai Ramadan dia menjadi dekat dengan Allah sesuai dengan hidayah yang telah diberikan itu. Untuk itu dia banyak takbir. Untuk itu dia banyak bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang selesai Ramadan tidak lebih dekat dengan Allah, maka ada yang tidak tepat dengan takbir yang ia kumandangkan. Datang, kata Nabi dalam bahasa-bahasa yang sangat populer oleh para ulama. Mohon maaf, ada orang datang, kata para ulama, pada saat Idul Fitri, cuman datang ganti pakaian saja dan menikmati makanan, dan tidak ada yang baru dalam kehidupannya. Dia cuma datang, ikut sholat, tampil, salaman, pakaiannya bagus. Laisal idu liman labisal jadid, wa innamal idu liman taqwahu yazid. Kata para ulama, Idul Fitri itu bukan karena bagusnya pakaian berganti, bukan karena makanan dinikmati, tapi Id yang sesungguhnya bagi orang-orang yang takwanya bertambah, kedekatan Allahnya meningkat, kedekatan dengan Allahnya meningkat, dan hidayahnya didapatkan dalam kehidupannya. Karena itulah kemudian yang kedua, kata Allah, kalau selesai Idul Fitri ini, selesai puasanya, maka perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allakum tashkurun, supaya kalian memperbanyak syukur kepada Allah. Terakhir, apa itu syukur? Syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur menggunakan semua nikmat yang dianugerahkan oleh Allah sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Kita ingin bersyukur dengan nikmat mata, maka kata Allah, seperti apa mata digunakan? Lihat yang baik-baik. Maaf ya, digunakan dengan cara yang tepat. Gambar yang tidak baik jangan dilihat. Yang bukan punya kita jangan dipandang. Jadi jangan salah menyimpulkan, keluar masjid lihat yang baik-baik, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, ya. Itu yang tidak tepat. Paham ya? Berapa kali diantara kita menunaikan sholat dalam setiap hari? Berapa usia Anda? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dari sekian tahun kita hidup, berapa ribu kita menunaikan sholat dari sehari 5 kali itu? Pertanyaan terbesarnya, dari ribuan kali kita ruku dan sujud itu, apakah kita pernah menikmati sholat kita? Pernahkah merasakan kekhusyuan dalam sholat itu? Pernahkah merasakan kenikmatan dalam sholat? Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika bertakbir sudah bergetar dan menangis mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, baru mendengar suara adzan sudah bergetar, saking dekatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Imam Malik yang bahkan sebelum beliau berdakwah, beliau memperbaiki dirinya karena merasa akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kenikmatan kita saat menunaikan sholat? Di mana kekhusyuan kita saat sujud dan rukuk?
Jangan-jangan bahkan kata Al-Quran surah ke-29 ayat ke-45, kekhusyuan itu tidak didapatkan, kenikmatan itu hilang, bukan karena kita tidak beribadah, tapi karena tidak paham apa yang kita bacakan dan kita lakukan dalam ibadah itu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Muhammad, sampaikan pada umatmu, kalau solat itu ingin dinikmati, kalau solat itu ingin khusyuk, maka sebelum solat sampaikan pada umatmu, belajar dulu, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan dan gerakan solat seperti kami ajarkan kepadamu. Apa maksudnya kalimat Allahu Akbar? Kenapa yang dibaca Allahu Akbar? Apa maksudnya ruku bacaannya seperti itu? Kenapa sujud bacaannya begini? Ajarkan pada mereka, sampaikan, pahami bacaannya, sehingga dengan paham itu bisa khusyuk dalam menunaikan solatnya. Pertanyaan terbesarnya, dari ribuan kali ruku dan sujud yang pernah kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang pernah kita pahami? Jangan-jangan selama ini ruku gak ngerti yang dibaca, sujud gak paham yang diungkapkan. Duduk di antara dua sujud, kita meminta banyak permintaan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, ya Allah lindungi aku dari orang-orang yang iseng kepadaku. Sampai dengan warzuqni, berikan aku rizki. Pertanyaan kami khatib kepada anda semua, di antara sekian doa itu berapa yang dikabulkan? Berapa yang bisa dinikmati? Jangan-jangan selama ini kita hanya berucap tapi tidak mengerti apa yang disampaikan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk?